Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali lagi di Jendela pemirsa, dan untuk Anda yang masih ingin bergabung dan ingin bertanya, kami persilakan untuk menghubungi line telepon kami di 0711 364 666 atau di 364 111. Nah, melanjutkan pembahasan tadi Pak Martono yang biasa olahraga sehari-harinya 15 kilo lari seperti itu, apakah itu apa ya, maksud saya orang yang rajin olahraga pun masih mungkin untuk terkena penyakit itu ya. Seperti itu. Jadi apa yang harus kami lakukan dokter supaya untuk menghindari penyakit tersebut? Dan kita tahan sebentar, ada telepon ini dari Ibu Makmun yang Bapak Makmun yang ada di Mas Krebet. Halo, selamat malam Pak Makmun. Selamat malam. Silakan Pak Makmun. Ya dok, saya ini penyakit jantung koroner udah 10 tahunan. Nah, tahun-tahun terakhir ini kaki saya di telapak kaki sampai ke ujung jari itu kebas. Iya. Saya berobat rajin setiap bulan kontrol. Tapi kata dokter itu bukan dari pengaruhnya dari jantung. Coba kamu ke saraf itu. Gimana menurut dokter? Terima kasih dokter. Bapak punya diabetes? Enggak. Nggak punya diabetes. Bapak usianya berapa sekarang? 68. 68, oke. Oke, baik Pak Makmun. Silakan ditanggapi dokter. Terima kasih dok. Oke Pak Makmun, terima kasih. Ya, tubuh kita ini penuh dengan pembuluh darah Mbak Rara. Jadi pembuluh darah ini nggak hanya cuma di jantung, ada di kepala, di kaki. Jadi mungkin kalau dia punya penyakit jantung koroner, berarti kan ada penumpukan plak tuh di pembuluh darah, pembuluh darah jantung. Mungkin sudah ada penumpukan plak juga di pembuluh darah kakinya. Oke. Ya, nah kalau artinya belum tentu dari sarafnya. Okay. Jadi kita harus evaluasi lagi ada nggak gangguan di pembuluh darah kakinya. Biasanya kita periksa namanya USG pembuluh darah, Doppler, atau kita cek namanya ankle brachial index. Jadi perbandingan antara tekanan darah di ankle di kaki sama di brachial di sini. Kalau perbandingannya tertentu, biasanya di bawah 0,9, berarti kita curiga ada penyempitan. Jadi nggak selalu bahwa kesemutan itu dikaitkan sama saraf, terutama untuk pasien dengan penyakit pembuluh darah ya, dan pembuluh darah jantung. Dan juga kita harus lihat juga, ya itu kalau memang dari pembuluh darahnya bagus, ya mungkin dari sarafnya juga bisa. Karena kan mungkin karena usia udah 68 mungkin sudah ada penyakit degeneratif di situ. Jadi terjadi penurunan dari fungsi sarafnya. Oke, baik, kita angkat telepon berikutnya. Ada Pak Hardi yang ada di Lemabang. Halo, selamat malam Pak Hardi. Selamat Pak malam. Hardi di Lemabang. Iya, silakan Pak Hardi. Saya ada 2 pertanyaan Pak. Saya ini sakit jantung, tapi mudah capek. Kenapa Pak? Ada orang sakit jantung tapi dia tidak mudah capek. Saya tuh kerja juga ngetreng tak makanan itu. Kedua, kalau orang sakit jantung mudah terserang penyakit virus seperti ini dah, yang berbahaya seperti sekarang corona ini Pak. Itu saja Pak Hardi. Makasih. Silakan dokter ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Hardi atas pertanyaannya. Jadi penyakit jantung tentu kita harus lihat apakah dia ringan, apa sedang, apa berat gitu. Terus penyakit jantungnya jenis apa. Kalau dia misalnya penyakit jantung koroner tapi pompa jantungnya masih bagus, tentu dia masih bisa aktivitas kayak Pak Martono tadi. Tapi kalau misalnya terjadi penyakit jantung koroner yang sudah mengakibatkan kondisi lemah jantung atau pompa jantungnya menurun, misalnya di bawah 50%, maka dia mungkin sudah ada keluhan sesak napas. Ketika aktivitas, mungkin bengkak kaki, tidurnya harus 2 bantal, 3 bantal, perutnya bengkak. Nah itu kan sangat tergantung dari kondisi seberapa berat penyakit jantungnya. Dan apakah dia mudah nggak orang penyakit jantung terkena COVID?
Itu sangat tergantung dari daya tahan tubuh ya. Kalau orang penyakit jantung kayak Pak Martono tadi yang rajin olahraga, mungkin imunitasnya bagus, jadi dia mungkin tidak mudah terserang gitu. Kalaupun terserang pun karena daya tahan tubuhnya bagus, dia bisa melawan gitu. Dibandingkan dengan orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Oke, jadi artinya masih kembali ke fisik masing-masing, Iya. dan yang harus digarisbawahi adalah di kala pandemi seperti ini memang harus Menjaga daya tahan tubuh. Nah, tadi salah satunya adalah dengan olahraga. Kembali lagi membahas mengenai olahraga untuk mencegah dari penyakit jantung untuk yang belum terkena. Nah, sebenarnya olahraganya itu untuk memperkecil resikonya. Itu apa sih, dokter? Ya, jadi jadi untuk pencegahan penyakit jantung itu ada panca usaha jantung sehat. Panca itu 5 ya. S, E, H, A, T. S-nya adalah seimbang gizi. E-nya adalah enyahkan rokok. H-nya adalah hindari dan hadapi stres. A-nya adalah atur tekanan darah. T-nya adalah teratur berolahraga. Kebetulan saya juga sebagai ketua dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, dan saat ini saya juga sebagai ketua bidang medis di Yayasan Jantung Indonesia cabang utama Sumatera Selatan. Jadi kita dari Yayasan Jantung sering mengadakan senam jantung sehat ya. Nah, senam jantung sehat itu kita sesuaikan untuk hampir mungkin bisa diikuti oleh semua usia ya. Jadi untuk yang mungkin tidak bisa berolahraga, tapi juga ada yang dari klub jantung remaja, yaitu tentu olahraganya senamnya lebih high impact. Yang penting adalah apapun yang olahraga yang Mbak Rara lakukan, pertama adalah harus rutin. Rutin, kemudian juga ada targetnya. Biasanya kita targetnya kan tergantung dari nadi ya. Jadi nadi maksimal kita kan 220 dikurangi umur. Kalau memang masih merasa bugar, bisa mencapai nadi 80% dari nadi maksimal. Tapi kalau pasien-pasien yang sudah penyakit jantung, tentu kita harapkan hanya mencapai sekitar 70% saja sudah cukup. Kemudian rutin, misalnya 2-3 kali seminggu. Durasinya mungkin sekitar 30 menit. Cukup misalnya 3-30 kita sebutnya. Jalan 3 kali seminggu, 3 kilometer, 30 menit. Itu udah cukup untuk orang-orang yang mungkin usianya sudah lanjut. Nggak perlu yang mahal-mahal kayak sekarang pada beli sepeda lipat gitu benar. Di era pandemi gini orang pada ngirit, negara lain ngirit, kita borong Brompton gitu. Betul dokter. Jadi olahraga bisa memanfaatkan apa yang ada aja. Jalan pagi, kalau bisa jalan pagi. Kalau bisa bersepeda silakan gitu. Cuma tetap harus menjaga protokol kesehatan. Tetap jaga jarak, memakai masker. Nah ini memakai masker ini ya. Pasti pada nanya nih, dok saya gimana caranya saya olahraga pakai masker? Pakai masker gitu. Dokter, seperti apa itu? Apakah karena waktu itu ada pemberitaan yang cukup heboh di Indonesia, ini orang yang bersepeda menggunakan masker dan meninggal seperti itu. Nah itu apakah memang karena penggunaan masker pada saat olahraga? Belum tentu juga, mungkin dia udah pre-existing cardiovascular disease, dia udah penyakit jantung duluan mungkin. Kita nggak tahu kan, kita kan di Indonesia nggak pernah otopsi kan kalau begitu-begitu. Jadi hanya berdasarkan asumsi. Cuman olahraga dengan menggunakan masker ya tetap dianjurkan, terutama kalau memang Anda mau bersepeda tapi Anda nggak mau pakai masker, tentu Anda solo riding aja, sendirian aja, jangan rame-rame. Iya, benar. Waktu sepedaan nggak pakai masker, waktu selesai sepedaan pada kumpul-kumpul foto-foto lepas masker, kan itu paradoks sekali. Oke, jadi tetap menggunakan masker. Jenis maskernya dokter yang untuk olahraga ini apakah harus ada khusus masker olahraga atau boleh masker apa saja? Ya sekarang sih sebenarnya kayak masker itu kan macam-macam ya. Ada yang masker yang, kita lihat perkembangan masker juga, karena produsen masker juga berlomba-lomba membuat masker-masker yang agak canggih dan sophisticated gitu. Bahkan ada yang punya ada HEPA filter internal segala macam ya. Saya rasa makin bagus maskernya, pasti dia ngirup napasnya makin plong kan gitu. Ada yang pakai yang ditaruh
respiratornya di tangan gitu ya. Tentu kalau kayak gitu-gitu ya boleh-boleh aja sih dipakai. Tapi kalau tidak punya itu dokter ya, gimana? masker bedah kita biasa juga, masker kain juga oke-oke aja sih sebenarnya. Masker kain masih bisa dipakai. Kan bukan hanya masker yang harus ditekankan untuk sekarang, adalah 3M kan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kalau cuman pakai masker doang, ini mohon maaf ya pemirsa, saya nggak pakai masker, ya tapi kita udah jaga jarak ya Mbak Rara ya. Jadi di luar ini juga saya memakai masker, saya kesini juga udah pakai masker double kan gitu kan. Jadi memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, jadi nggak hanya cuma pakai maskernya doang, gitu. Jadi harus diterapkan tiga-tiganya. Dan tetap berolahraga kan gitu. Oke dokter, kita tahan dulu, kita akan bahas kembali, dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami masih menunggu telepon Anda di 364666 atau di 364111. Jendela segera kembali. Acara ini dipersembahkan oleh